Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di dalam kotak ajaib di meja kita? Setiap kali kita ngeklik, ngetik, atau bahkan cuma gerakin mouse, ada sebuah proses yang luar biasa banget terjadi. Nah, hari ini kita bakal bongkar semua misteri itu. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Kita akan bahas 5 bagian penting yang bikin keajaiban digital ini jadi nyata, mulai dari yang bisa kita sentuh. Terus instruksi-instruksi gaib yang ngejalanin semuanya, sampai peran Anda yang ternyata krusial banget. Hal pertama yang harus banget kita pahami itu gini. Komputer itu bukan cuma satu benda. Anggap aja ini kayak sebuah tim impian yang isinya 3 pemain utama. Kalau salah satunya nggak ada, ya sistemnya nggak bakal jalan. Pemain pertama namanya perangkat keras atau hardware. Ini nih badannya komputer. Semua bagian fisik yang bisa Anda lihat dan pegang. Mulai dari layar monitor, keyboard, sampai chip-chip kecil yang ada di dalamnya. Terus yang kedua ada perangkat lunak atau software. Kalau hardware tadi badannya, nah software ini pikirannya. Ini adalah kumpulan perintah yang nggak kelihatan, semacam roh di dalam mesin, yang ngasih tahu semua komponen fisik tadi harus ngapain. Dan pemain ketiga yang sebenarnya paling penting adalah brainware. Siapa itu? Ya Anda, kita semua, para pengguna. Tanpa ada yang ngasih perintah, tujuan, dan ide-ide kreatif, komputer itu ya cuma sekotak besi dan plastik yang diam aja. Seluruh sistem ini dibuat untuk melayani kita. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam pemain pertama kita, si perangkat keras. Kita coba ikuti jejak sebuah perintah sederhana dari ujung jari kita sampai akhirnya muncul lagi di layar. Setiap hal yang Anda lakuin di komputer, mau itu ngetik email, ngedit foto, atau cuma ngeklik link, semuanya dimulai dari sini, dari perangkat input. Ini adalah cara kita ngobrol sama mesin dan ngasih tahu apa yang kita mau. Begitu perintah dari keyboard atau mouse masuk, sinyal listriknya langsung ngacir ke pusat pemrosesan. Anggap aja ini ruang mesinnya, otaknya seluruh operasi, tempat semua keajaiban sebenarnya terjadi. Di jantungnya pusat pemrosesan ini ada yang namanya CPU atau Central Processing Unit. Inilah otak utamanya komputer, sebuah mesin hitung super cepat yang bisa ngejalanin jutaan perintah tiap detik buat memproses apapun yang kita minta. Tapi CPU ini nggak kerja sendirian dong. Semua komponen ini nempel di atas motherboard. Coba bayangin motherboard ini sebagai sistem saraf pusatnya komputer. Semacam jalan tol informasi yang mastiin CPU, memori, dan semua bagian lainnya bisa saling ngobrol dengan lancar. Waktu CPU lagi mikir, dia butuh tempat buat naruh data-data yang lagi dipakai. Nah, disinilah peran RAM. Gampangnya, RAM itu kayak meja kerja Anda. Makin gede meja kerjanya, makin banyak dokumen dan alat yang bisa Anda buka barengan tanpa bikin semuanya berantakan, kan? Makanya, RAM yang lebih besar bikin komputer kerasa lebih ngebut pas lagi multitasking. Nah, ini membawa kita ke perbedaan yang penting banget. RAM itu meja kerja Anda, cepat, gampang diakses, tapi isinya bakal hilang pas Anda pulang, alias pas komputernya dimatiin. Kalau hard drive itu ibarat lemari arsip, tempat Anda nyimpen semua file buat jangka panjang. Dan bahkan, lemari arsip ini ada 2 jenis utama. Ada HDD yang tradisional, dia pakai piringan yang muter, kayak pemutar piringan hitam mini gitu. Terus ada SSD yang lebih modern. Dia nggak punya bagian yang gerak sama sekali. Makanya jauh lebih cepat dan lebih tahan banting. Oke, setelah CPU mikir keras dan data diambil dari penyimpanan, komputer kan perlu cara buat nunjukin hasilnya ke kita. Nah, disinilah perangkat output kayak monitor, speaker, atau printer masuk. Mereka mengubah sinyal digital tadi jadi sesuatu yang bisa kita lihat dan kita dengar. Tapi coba kita jeda sebentar. Semua komponen fisik yang canggih tadi pada dasarnya kan cuma logam sama silikon yang nggak punya nyawa. Mereka butuh sesuatu buat ngasih tahu harus ngapain. Nah, itulah perannya si perangkat lunak. Cara paling gampang buat ngertiinnya, bayangin aja kayak lapisan kue. Paling bawah ada perangkat keras sebagai fondasinya. Di atasnya ada si manajer yang atur semuanya, yaitu sistem operasi. Dan di lapisan paling atas, barulah ada aplikasi, alat-alat spesifik yang kita pakai sehari-hari. Sistem operasi, atau OS, ini benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa loh. Dia itu penerjemah antara kita dan perangkat keras. OS ini yang ngatur memori, file, dan mastiin semua program bisa jalan barengan dengan damai. Tanpa OS, wah, bisa kacau balau. Kita udah bahas badan, hardware, dan pikiran, software.
Sekarang kita sampai ke komponen yang sering banget dilupain, padahal sebenarnya dialah yang paling penting dari semuanya. Pada akhirnya, semua ini nggak ada artinya tanpa Anda. Anda, sang pengguna, adalah brainware. Andalah yang ngasih tujuan, kreativitas, dan niat. Komputer itu alat yang super canggih, tapi tetap aja, Andalah yang nentuin alat itu mau dipakai buat nulis novel, desain gedung, atau cuma buat nonton video kucing. Jadi, gimana semua ini bekerja barengan? Yuk kita lihat lagi simfoni yang terjadi di balik layar setiap saat. Oke, jadi gini. Anda memutuskan buat ngeklik sebuah icon, itu brainware. Mouse ngirim sinyal, itu input. OS ngasih tahu CPU arti klik itu, CPU memprosesnya pakai data di RAM, itu proses, mungkin yang ngambil data juga dari SSD, itu penyimpanan, dan akhirnya, boom, sebuah jendela baru muncul di monitor Anda, itu output. Seluruh tarian ini terjadi cuma dalam sekejap mata. Jadi kita udah lihat gimana tiga pilar ini, hardware, software, dan Anda sebagai brainware bekerja sama. Ini bikin kita bertanya-tanya ya, seiring teknologi jadi makin pinter, makin nyatu sama hidup kita, kira-kira gimana ya keseimbangan kekuatan di antara ketiganya ini bakal berubah di masa depan?